Shalom. Nah Kak, sebelum kita mau mulai ibadah, biasanya kita ngapain ini Kak? Yel-yel dong, jangan lupa. Yel-yel dong, jangan lupa yel-yel. Ayo adik semuanya kita bangkit berdiri, kita yel-yel. Edo. Ayo adik-adik semangat semuanya. Hey all join in. Hey all join us. Hey all join in. Hey all join us. Even kids be strong, even kids be brave, even kids be strong, together we'll be brave. Serukan pada dunia bahwa kita berbeda, kita anak Tuhan beda dari dunia. Bersama Even Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Even Kids, Tuhan bersatukan. Oke, sekali lagi ya adik-adik. Hey all join in. Hey all join us. Hey all join in. Hey all join us. Even kids be strong, even kids be brave, even kids be strong, together we'll be brave. Serukan pada dunia bahwa kita berbeda, kita anak Tuhan beda dari dunia. Bersama Even Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Even Kids, Tuhan persatukan. Bersama Even Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Even Kids, Tuhan persatukan. Tuhan persatukan, Tuhan persatukan. Even Kids be strong. Yeay. Sebelum kita lanjut acara kita sore hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sore hari ini di mana kami boleh kembali berkumpul, kami boleh kembali bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami sore hari ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah kiranya nama Tuhan yang boleh kami puji, kami agungkan. Haleluya, amin. Amin. Kakak pernah nggak sih merasa istimewa? Ya pernah lah Kak, masa nggak pernah? Kapan kakak merasa istimewa? Ih, setiap hari lah. Kenapa coba? Karena Tuhan yang sudah mengatakan bahwa saya istimewa dan berharga Kak. Oh iya juga sih kak, bukan karena kata orang kak. Bukan lah, masa kata orang? Oh iya juga sih kak. Pasti adik-adik yang ada di rumah juga pasti selalu merasa istimewa. Iya dong, pasti. Pasti adik-adik yang ada di rumah merasa istimewa karena Tuhan Yesus sudah ada untuk kita, sudah menebus kita. Oleh sebab itu kita terus memuji Tuhan, saya istimewa bukan karena kata orang. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa
Alkitab mengatakan, aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, Tapi darah Yesus, sekali lagi aku istimewa bukan karena katamu. aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Oh iya kak, mau tanya nih, boleh nggak? Boleh banget. Kira-kira kakak pernah nggak sih bersyukur Selalu Kak, setiap hari. setiap hari? Kira-kira bersyukur karena apa nih? Banyak Kak, terlebih karena hari ini Tuhan izinkan bersama-sama dengan adik-adik yang ada di rumah. Wah, luar biasa. Tapi bukan hanya itu aja loh kak. Terus kenapa lagi Kak? Kita bersyukur karena kita tadi istimewa di hadapan Tuhan. Iya betul sekali Sudah Kak. istimewa, berharga, wih luar biasa sekali. Nah ini juga kita bersyukur karena Tuhan telah menebus kita dari dosa kak. Ada tuh pujiannya Kak. Ada apa itu kak? Kini ku telah ditebus. Oh kita boleh nyanyi nggak kak? Oke, kita bersama-sama dengan adik-adik yang di Oke rumah. kita nyanyi. Kini ku telah ditebus oleh darah yang kudus. Darahnya telah tercurah bagiku, hapus semua dosaku. Kini ku telah ditebus oleh darah yang kudus. Darahnya telah tercurah bagiku, hapus semua dosaku. Terima kasih oh Yesus, ku kecil tapi berharga. Terima kasih oh Yesus, ku kecil tapi istimewa. Oh, oh, oh. Kini ku telah ditebus oleh darah yang kudus. Darahnya telah tercurah bagiku, hapus semua dosaku. Ayo adik-adik kita angkat pujian ini sekali lagi. Kini ku telah ditebus oleh darah yang kudus. Darahnya telah tercurah bagiku, hapus semua dosaku. Kini ku telah ditebus oleh darah yang kudus. Darahnya telah tercurah bagiku, hapus semua dosaku. Terima kasih oh Yesus, ku kecil tapi berharga. Terima kasih oh Yesus, ku kecil tapi istimewa. Wow, wow, wow. Kini ku telah ditebus oleh darah yang kudus. Darahnya telah tercurah bagiku, hapus semua dosaku. Kak, Tuhan sudah istimewa tadi, Iya, berharga, benar. Iya. terus sudah ditebus, sudah menghapus dosa kita. Iya benar tuh kak. Pasti Kak, kasih Tuhan itu tak pernah berkesudahan dalam hidup Ya, kita benar Kak. banget itu, Kak. Ada tutup pujiannya Kak. Ya ada Ayo dong. kita bersama-sama dengan adik-adik yang di rumah, pasti belum lelah untuk memuji Tuhan
kasih setiamu Tuhan. Ayo semangat dong adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Namun sebelum kita menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi satu pujian, Yesus Engkau baik. Dia tinggalkan surga dan jadi manusia. Dia tebus semua dosa hanya karena cinta. Semua ditinggalkannya agar ku bahagia, ku damai sejahtera selama-lamanya. Mari adik-adik semuanya kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan penuh kesungguhan hati kita. Tinggalkan surga dan jadi manusia. Dia tebus semua dosa hanya karena cinta. Semua ditinggalkannya agar ku bahagia, berdamai sejahtera selama-lamanya. Yesus Engkau baik, terhadap
Shalom adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Namun sebelum kita berdoa, yuk kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong dan memberkati kami sepanjang 1 minggu. Dan hari ini kami kembali lagi bertemu dalam acara Event Kids Ministry untuk bersuka cita bersama. Terkhusus buat hari ini ya Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong memberkati kami agar kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang tulah. Adik-adik sudah mendengar nih tulah dari yang pertama sampai dengan yang ke-6 kan? Tentunya. Dan adik-adik masih ingat gak kira-kira tulahnya seperti apa? Ayo, tulah yang pertama apa ayo? Iya, lupa kan? Nanti kita ingat lagi ya, kita akan lihat video-video sebelumnya. Tetapi adik-adik harus tahu, tulah itu apa sih sebenarnya? Tulah itu adalah hukuman atau bukti kebesaran Tuhan yang mau ditunjukkan kepada Firaun. Kenapa? Firaun itu sebenarnya kejam adik-adik. Kejam dan jahat sekali. Dan dia juga licik. Pertama nih, tulah sudah diberikan kepada Firaun. Dia masih gak mau membebaskan bangsa Israel. Tunggu. Kenapa? Bangsa Israel itu adalah bangsa milik kepunyaan Tuhan. Tetapi Firaun memperlakukan bangsa Israel dengan sangat kejam. Disuruh kerja, dipaksa, bahkan dianiaya, dipukuli bangsa Israel. Dan bangsa Israel berdoa mengadu kepada Tuhan saking mereka tersiksanya adik-adik. Dan mereka berseru sambil meraung-raung, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Akhirnya apa? Tuhan mendengar seruan mereka. Tuhan mendengar doa bangsa Israel dan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, adik-adik harus tahu, membebaskan bangsa Israel dari Firaun itu tidak gampang. Maka Tuhan berkata kepada Musa, aku yang akan berhadapan dengan Firaun. Kamu datang saja. Bilang, lepaskan bangsa Israel. Kalau tidak, akan diberikan tulah. Nah, itulah tulah-tulah yang diberikan kepada Firaun. Dari tulah yang pertama sampai dengan ke-6. Ya, yuk kita coba lihat lagi ya. Mungkin adik-adik di rumah lupa nih, ya nggak ingat lagi nih. Yuk, coba kita lihat tulahnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Orang-orang Israel yang datang ke Mesir beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun.
Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu. Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, Inilah tangan Allah. tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, Baik, aku akan membiarkan kamu pergi. pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Tuh, sudah kan adik-adik lihat betapa kerasnya hati Firaun. Tetapi masih juga ngeyel, jengkel. Jengkel juga ya kakak ya melihatnya ya, apalagi adik-adik ya. Seandainya adik-adik seperti Musa, mungkin jadi pites tuh kepalanya si Firaun. Tapi adik-adik,
Itulah yang harus dilihat oleh Firaun. Betapa hebatnya, betapa dahsyatnya Tuhan itu. Maka yuk kita baca ayat hafalan kita sama-sama ya. Hari ini kita membaca ayat hafalan kita dari Keluaran 9 ayat 16. Sekali lagi, Keluaran pasal yang ke-9 ayat yang ke-16. Yuk kita baca firman Tuhan sama-sama ya. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup. Ini kata firman Tuhan kepada Firaun ya adik-adik. Yaitu supaya aku dapat memperlihatkan kepadamu Firaun kuasaku. Dan supaya namaku, nama Tuhan dimasyurkan di seluruh bumi. Nah adik-adik sebenarnya tulah-tulah yang diberikan kepada Firaun dan bangsa Mesir itu untuk menunjukkan bahwa hanya Tuhan sajalah yang hebat. Hanya Tuhan saja yang punya kuasa yang dahsyat dan tidak ada yang bisa menandingi. Tetapi berkali-kali sudah sampai 6 tuh ya, tulah sudah diberikan ya. Air menjadi darah, terus penyakit sampar, katak, lalat pikat, nyamuk, apalagi barah ya borok dalam tubuh mereka. Masih juga Firaun tidak percaya kepada kuasa Tuhan dan tidak mau membebaskan bangsa Israel. Inilah yang membuat Tuhan terus memberikan tulah itu kepada Firaun. Nah, adik-adik harus tahu kalau Tuhan sudah mengeluarkan segala yang hebat, segala yang dahsyat, itu artinya semua yang bisa melihatnya akan takjub dan heran melihat. Nah, adik-adik di rumah, kalian juga harus tahu ya bahwa di dunia ini hanya Tuhan yang hebat, hanya Tuhan yang dahsyat. Maka kalau kita percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita untuk menyelesaikan masalah kita. Masakan dia sudah memberikan banyak tulah kepada bangsa Mesir dan Firaun, mereka masih juga tidak percaya. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan harus yakin bahwa Tuhan kita itu hebat, Tuhan kita itu perkasa. Nah, adik-adik, bagaimana ya selanjutnya ya? Ini kan sudah 6 tulah nih diberikan kepada Firaun dan bangsa Mesir. Apakah nanti tulah yang ke-7 Firaun dan bangsa Mesir bisa luluh hatinya atau bisa melepaskan bangsa Israel? Ayo, siapa yang bisa tebak nih kira-kira Firaun dan bangsa Mesir mau nggak melepaskan bangsa Israel? Ayo. Ah, mau? Masa sih? Coba kita lihat nih apakah bangsa Israel dilepaskan oleh Firaun dan bangsa Mesir nih ya. Coba kita lihat. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang, timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Astaga, masih juga nih Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Padahal nih ya adik-adik sudah diturunkan hujan es dan juga hujan api kepada bangsa Mesir. Tapi adik-adik lihat nggak tadi? Ternyata hujan es atau semua tulah itu diberikan hanya khusus untuk bangsa Mesir loh. Tetapi bangsa Israel coba lihat. Mereka tidak merasakan tulah itu. Malah mereka merasakan pertolongan Tuhan yang hebat. Kenapa? Karena orang yang percaya kepada Tuhan akan dilindungi Tuhan. Tetapi orang yang tidak percaya Tuhan akan dimusnahkan. Nah, adik-adik harus yakin nih kalau kita percaya sama Tuhan Yesus yang hebat, yang perkasa, maka kita tidak akan dibiarkan oleh Tuhan untuk menghadapi banyak masalah. Benar loh. Masalah kita apa sih adik-adik? Banyak nih, tugas PR. Apalagi sekarang nih, COVID-19 nih, Corona nih. Kalau kita percaya sama Tuhan nih adik-adik ya, Tuhan pasti akan menolong kita.
Tapi Kak, kenapa masih ada yang kena COVID? Biasa, Tuhan ingin menolong kita dari setiap masalah. Kalau kita menghadapi masalah, itu berarti Tuhan masih ada bersama dengan kita. Itu loh pentingnya. Maka adik-adik yang ada di rumah, percaya sungguh-sungguh ya sama Tuhan ya. Kalau Tuhan itu pasti akan membebaskan kita dari setiap masalah. Apapun masalah kita. Baik masalah mama, masalah papa, masalah kakak, adik, bahkan kita pun Tuhan pasti akan menyelesaikan masalah kita. Asalkan adik-adik harus percaya penuh kepada Tuhan. Jangan seperti Firaun yang percayanya itu karena takut. Takut dia sama semua tulah itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia bilang menipu Musa. Firaun pikir nih ya, dia juga bisa menipu Allah. Dia bilang, sudahlah, aku sudah kapok, aku sudah nyerah. Sudahlah, bilanglah sama Tuhanmu itu, selesaikanlah semua tulah ini. Aku akan bebaskan bangsa Mesir. Ternyata bangsa Israel tidak bebaskan oleh bangsa Mesir atau Firaun. Karena apa? Karena tulahnya sudah pergi, ya sudah. Firaun bisa berpikir begini, sudahlah, nggak ada lagi tulahnya, sudahlah, nggak usah lagi dibebaskan bangsa Israel. Biarkan mereka tetap di Mesir ini untuk bekerja bagi aku, kata Firaun. Betapa egoisnya nih Firaun ini adik-adik. Nah, adik-adik yang ada di rumah jangan seperti Firaun ya. Tidak percaya Tuhan, egois ya, memikirkan diri sendiri ya. Terus apa? Mengorbankan orang lain. Nggak boleh ya. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan harus sungguh-sungguh memperhatikan sesama. Memperhatikan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Yang Tuhan mau apa? Yang Tuhan mau kita menjadi orang yang taat, orang yang baik, tidak memberontak, tidak membangkang, atau tidak melawan, tetapi taat sungguh-sungguh akan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, perintah Tuhan itu ada banyak loh, termasuk perintah orang tua, perintah guru, perintah orang yang lebih tua dari kita, itu juga harus kita taati. Karena dari mereka, kita akan bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi yang benar loh, yang tidak benar jangan dilakukan. Kalau diajari yang nggak baik, diajari yang nggak benar, jangan diikuti ya adik-adik ya. Ikuti yang benar aja supaya kita dilindungi oleh Tuhan. Tadi itu dahsyat banget loh. Kita bisa melihat betapa Tuhan melindungi bangsa Israel di tanah Mesir. Padahal itu di kota Mesir loh adik-adik. Bayangin coba, di satu kota yang sama, tapi perlindungannya berbeda. Wah, kita juga sebagai anak Tuhan harus begitu. Kita punya Tuhan yang luar biasa, tetapi kita hidup di dunia yang harusnya kita menjadi berkat adik-adik. Melalui perkataan, melalui perbuatan, ya, melalui kehidupan kita harus menjadi berkat. Melalui perkataan apa? Jangan ngomong jorok, jangan ngomong kotor, jangan ngomong yang nggak benar, jangan berbohong. Karena apa? Karena Tuhan tidak senang. Tetapi kita harus mengeluarkan perkataan yang memberkati, menyayangi, mengasihi, tidak mengejek, tidak menghina. Ya adik-adik ya, sama apa? Sama melakukan perbuatan yang baik, tolong-menolong kepada banyak orang. Terutama di dalam rumah nih. Apalagi sekarang lagi corona ya, semuanya ada di rumah. Belajar di rumah, ya kan? Semua di rumah. Jangan bukan berarti kalau kita di rumah, kita hanya tenang-tenang saja. Diam-diam aja, malah bikin kesel orang tua. Nah, itu nggak boleh. Bantu orang tua, buat senang orang tua. Pasti kita disayang sama orang tua. Kalau orang tua sayang sama kita, sudah pasti Tuhan sayang sama kita, adik-adik. Ya, jadi kalian kalau mau disayangi Tuhan, sayangilah orang tuamu, sayangilah temanmu, sayangilah saudaramu. Itu akan memasyurkan nama Tuhan di seluruh dunia ini. Di seluruh bumi katanya. Memasyurkan itu artinya membuat Tuhan senang, membuat Tuhan bangga, membuat Tuhan top katanya sama kita. Itu baru anakku kata Tuhan. Ya, jadi kalau kalian berbuat baik itu artinya kalian sedang membuat Tuhan itu tersenyum. Mau nggak buat Tuhan tersenyum? Mau dong. Kalau mau buat Tuhan tersenyum, kalau mau buat Tuhan itu disenangi banyak orang, berbuat baik. Jangan melawan orang tua, jangan berbohong, jangan membangkang. Membangkang itu apa ya Kak ya? Membangkang itu kayak dibilangi sekali nggak denger, dibilangi sekali nggak mau ngeh atau nggak mau melakukan. Nah itu membangkang itu. Tetapi kita harus menjadi anak yang baik supaya apa? Supaya Tuhan senang,
kita diberkati dan banyak orang diberkati dalam kehidupan kita. Ya, adik-adik ya. Nah, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Belajar dari Firaun, jangan memberontak, dan belajar dari bangsa Israel. Percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Maka Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menyertai kita, dan menghindarkan kita dari setiap masalah. Amin. Amin. Baik adik-adik, kita baca sekali lagi ya ayat firman Tuhan kita ya. 1, 2, 3 ya. Akan tetapi inilah sebabnya aku, kata Tuhan, membiarkan engkau hidup ya kepada Firaun, yaitu supaya aku, kata Tuhan, dapat memperlihatkan kepadamu, Firaun, kuasaku, kata Tuhan. Dan supaya namaku, kata Tuhan, dimasyurkan, diharumkan, disenangkan di seluruh bumi. Itu kata firman Tuhan. Jadi kalau kita ya masih bisa hidup sekarang ini adik-adik, itu supaya apa? Supaya kita dapat memuliakan Tuhan, memberkati banyak orang, dan Tuhan disenangkan. Nah, itulah firman Tuhan hari ini adik-adik ya. Semoga adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan adik-adik. Ini sudah tulah ke-7 ya. Berapa tulah lagi ayo? Nah, ada 3 tulah lagi nih yang belum. Pasti lebih seru lagi nih nanti kakak-kakak Eben Kids akan membawakannya. Ada 10 tulah yang akan kita dengarkan. Hari ini kita sudah mendengarkan tulah ke-7 dan sudah 7 tulah kita dengarkan. Dan besok, minggu depan ya adik-adik, kalian akan mendengarkan tulah yang ke-8, 9, 10 dengan yang sangat luar biasa nanti kakak-kakaknya menyampaikannya. Oke adik-adik, lakukan firman Tuhan, jadi anak yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Hari ini kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kami untuk bisa memahami firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Dan tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya. Karena Tuhan hanya satu-satunya di dunia ini yang hebat, yang dahsyat, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan sudah mengangkat kami menjadi anak-Mu. Jadikan kami anak-anak yang taat, tidak memberontak dan melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Sekalipun kami masih kecil ya Tuhan, tolong kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu, agar hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu dan nama Tuhan dimuliakan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, buat seluruh adik-adik Eben Kids, Tuhan tolong memberkati mereka yang saat ini sedang menikmati liburan mereka di rumah, dalam nama Yesus Tuhan berkati. Mereka yang sedang mencari sekolah yang baru, mereka yang sedang sedang merindukan kelas yang enak, yang nyaman, sekalipun masih pandemi ya Tuhan, dalam nama Yesus berkati. Agar mereka tetap semangat belajar, diberikan kepintaran, kecerdasan, dan dalam memulai sekolah yang baru, mereka tetap terus semangat dalam belajar daring. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negeri ini, dalam nama Yesus Tuhan berkati, agar terus semangat dan terus maju terus dalam menyelesaikan corona ini ya Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, berkati para dokter, para pemimpin-pemimpin kami, aparat keamanan, Tuhan berkati agar mereka tetap terus semangat menjaga di baris ke depan untuk menjaga kami terhadap corona ini, dan boleh selesai corona ini. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh bersama-sama lagi ke sekolah, bersama-sama lagi ke sekolah minggu, dan kami boleh melihat Engkau yang dahsyat, Engkau yang luar biasa menyelesaikan corona ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak Eben Kids, agar Tuhan tolong agar tetap terus sehat, kuat, dan terus memberikan kami pencerahan firman Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, untuk semua gereja-gereja yang terus semangat memberikan pengajaran-pengajaran firman Tuhan kepada kami. Tuhan berkati, agar Tuhan terus tolong memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mungkin di dalam tayangan ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk adik-adik Eben Kids atau siapapun yang menonton tayangan ini yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka, sembuhkan, pulihkan, agar mereka tetap terus sehat, tetap kuat, dan di tengah corona ini Tuhan, di tengah pandemi ini Tuhan, Engkau memberikan kami imunitas yang kuat, agar kami tetap terus semangat dalam melayani Tuhan, semangat dalam beribadah, semangat dalam menjadi berkat bagi banyak orang. Pujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat menikmati hari-hari kalian ya adik-adik. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ih, Kak, nggak terasa ya udah mau 1 jam kita. Iya bener ini. Ya, sebenarnya agak sedih sih, Kak. Tapi jangan lupa, Kak, karena minggu depan kita akan bersama-sama dengan adik-adik yang ada di rumah lagi di jam, di hari, dan di waktu yang berbeda. Bukan deh, Kak. Di orang-orang yang berbeda, Kak. Pasti di acara yang lebih seru lagi di hari Jumat sore jam 17 waktu Indonesia Barat Dan jam 18 waktu Indonesia Tengah. Dan di jam 19 waktu Indonesia Timur. Oke, Kak, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau bersama-sama dengan adik-adik yang ada di rumah. Kakak undang kembali untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan satu pujian lagi. Ku telah berubah karena Yesus. Ku telah berubah karena Yesus, ku jadi hebat karena Dia. Dengan Yesus ku dapat kalahkan musuh. Tak ku tinggalkan hidup lama, kini ku menjadi baru. Dan aku jadi kuat selama-lamanya. Ku hebat sebab Yesus yang hebat. Ku kuat sebab Yesus yang kuat. Ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Ku hebat sebab Yesus yang hebat. Ku kuat sebab Yesus yang kuat. Ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi